Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah masih ada kesempatan, masih ada umur. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada satu pertanyaan, adakah sanad dari talqin dzikir itu? Jawabnya, sanad talqin dzikir kaum sufi itu ada. Di mana sanad talqin dzikir yaitu kalimat tauhid, kalimatnya la ilaha illallah. Begitu juga tata cara berzikirnya, kemuliaan talqin dan keterangan yang berkaitan dengan zikir yang datangnya dari Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya itu benar-benar pernah diriwayatkan oleh sekelompok ahli hadis maupun oleh perorangan dengan sanad muttasil dan terpercaya. Imam Ahmad Al-Bazzar, At-Tabrani, dan ahli hadis lainnya pernah meriwayatkan dengan isnad hasan bahwa pada suatu hari itu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai sahabat, apakah ada orang lain di antara kalian?" Yang dikatakan di sini orang lain itu siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau zaman Rasulullah itu orang Nasrani. Maka para sahabat menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka di situ beliau Rasulullah menyuruh kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tutuplah pintu, tutuplah ruangan itu," dan beliau bersabda, "Angkatlah tangan kalian dan ucapkan kalimat la ilaha illallah." Jadi Rasulullah ini sendiri pernah menalkin para sahabat dengan kalimat tauhid, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Ada juga dari sahabat yang bernama Sadad ibnu Aus. Beliau berkata, "Maka kami mengangkat tangan kami dan kami mengucapkan la ilaha illallah." Jadi ada sahabat juga mengatakan, "Saya pernah mengangkat tangan kami itu
Di situ Rasulullah menyuruh kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, Engkau telah mengutusku untuk menyampaikan dan mengajarkan kalimat tauhid ini, dan Engkau telah menjanjikan surga bagiku karenanya, dan Engkau tidak pernah mengingkari janji." Itu Rasulullah bersabda. Ucapan seperti itu. Kemudian beliau bersabda lagi, Rasulullah, "Bergembiralah kalian wahai sahabat, karena Allah telah mengampuni kalian." Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa Allah mengampuni para sahabat? Jawabnya adalah karena para sahabat dikasih alat, di mana alat ini untuk mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasul memberikan alat ini namanya talqin zikir. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis tadi merupakan dalilnya kaum sufi atau orang tasawuf terkait dengan talqin zikir secara kelompok. Adapun dalil talqin zikir secara perorangan tidak pernah didapati dalam kitab-kitab hadis yang pernah kita dengar. Hanya saja Syekh Yusuf Al-Ajami atau dari selain kota Arab, selain orang Arab, seperti orang selain orang Arab itu namanya Al-Ajami, Ajam. Yaitu bukan orang Arab, tapi selain orang Arab. Beliau Syekh Yusuf Al-Ajami, seorang syekh ahli silsilah, pernah menyebutkan dalam kitabnya sebuah riwayat muttasil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku pernah berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku cara terdekat." Bukan kalimatnya dekat, kalimatnya lebih ditekankan, lebih dekat. Ini Sayyidina Ali bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku cara atau jalan terdekat untuk sampai kepada Allah." Kemudian Ali pun melanjutkan lagi, "Ya Rasul, tunjukkan kami jalan termudah bagi manusia dan termulia di sisi Allah." Ini Sayyidina Ali pernah minta ke baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam cara bagaimana jalan yang paling mudah, termudah. Jadi kalau kalimatnya sudah termudah itu ya tidak sulit. Kemudian yang termudah, termulia di sisi Allah. Saat itulah Rasulullah menjawab. Dan beliau bersabda, "Wahai Ali, hendaknya engkau senantiasa menyebut nama Allah secara rahasia maupun secara terang-terangan." Kalau kalimat ini diartikan berarti zikir ada dua. Pertama, zikir yang rahasia itu zikir khafi. Di mana zikir khafi? Di hati. Yang sangat rahasia, tersembunyi. Di mana tersembunyi? Di dalam hati. Yang kedua, terang-terangan. Pakai apa terangnya? Pakai mulut. Didengar oleh telinga kita sendiri maupun orang lain. Dari situ, Sayyidina Ali pun menjawab, "Ya Rasulullah, semua orang telah berzikir ya Rasul." Kata Ali, "Aku ingin engkau ajari zikir khusus
hanya untukku. Tuh Kanjeng Nabi sedoyo niki yang sampun zikir Kanjeng Nabi, terus katanya Sayyidina Ali. Cuman kula niki kepingin jenengan ajari zikir yang khusus kangge kula piyambak Kanjeng Nabi. Dari situlah Rasulullah bersabda, janganlah berbuat demikian wahai Ali. Ucapan paling utama yang pernah ku ucapkan, kata Rasul, saya ulang, Rasul bersabda kepada beliau matur, Kanjeng Nabi Muhammadin SAW ini bilang kepada Ali, hey, wahai Ali, janganlah berbuat demikian. Ucapan sing paling utama, ucapan yang paling utama yang pernah ku ucapkan, kata Rasul. Kanjeng Nabi pun mengucapkan, ini yang aku ucapkan Ali dan para nabi sebelumku. Ingat, Kanjeng Nabi Muhammadin SAW itu mengucapkan itu, dan para nabi sebelumnya juga mengucapkan apa? Yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai di situ Rasul melanjutkan lagi, andai kata Ali, 7 lapis langit dan bumi diletakkan di salah satu sisi timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lain, pasti, kata Rasulullah bilang gitu, pasti kalimat itu akan mengalahkan berat keduanya. Subhanallah. Inilah fadilahnya, keutamaannya orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, yaitu zikir kalimat tauhid La ilaha illallah. Yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang boleh menanamkan zikir ini? Apakah semua ulama? Jawabannya tidak, kecuali guru mursyid. Mursyid itu ulama, tapi ulama belum tentu mursyid. Maka tidak semua ulama itu boleh mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Bagi yang belum ketemu guru mursyid, tentunya carilah guru mursyid. Nah, mencari guru mursyid ini tujuannya apa? Untuk menancapkan kalimat La ilaha illallah. Di mana penanamannya? Di dalam relung jiwa kita. Kalimat La ilaha illallah itu ada tempatnya. Ada tempatnya La, ada tempatnya ilaha, ada tempatnya ilah, dan ada tempatnya Allah. Dan ini yang tahu adalah guru mursyid. Tidak semua orang itu boleh menanamkan kalimat ini. Karena antara dokter dan tabib sama-sama profesinya. Apa itu profesinya? Profesi dokter dan tabib itu mengobati. Tapi ingat, yang berhak menyuntik, yang boleh memegang injek suntikan adalah dokter. Andaikan tabib menyuntikkan, itu bagikan malpraktek, pasti bermasalah. Maka tanyakanlah kalimat La ilaha illallah itu kepada ahlinya, sebagaimana dia dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak paham, jangan direkayasa. Kita ada Quran. Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Sudahkah kita sudah bertakwa kepada Allah? Kalau kita menganggap kita sudah bertakwa kepada Allah, tentunya kita akan menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Bertanya kepada ahli zikir, bukan diam. Orang yang bertakwa selalu menanyakan ketauhidannya kepada orang yang faham ketakwaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memberikan kemanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.